Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berduka, Indonesia menangis. Stadion Kanjuruhan Malang menewaskan banyak korban saudara-saudara kita. Padahal itu harusnya jadi acara olahraga, keceriaan, persaudaraan. Tapi harus dikacaukan dengan tindakan barbar dari aparat yang tidak mengindahkan aturan, bahkan melewati prosedur standar yang diterapkan. Dan patut kiranya pertama kali ini harus didorong penyataan sikap secara menyeluruh dan bersama agar kemudian menjadi perhatian. Instruksi Presiden sudah jelas. Bahkan Kapolri segera turun langsung. Padahal hari itu sempat Kapolri ada di sana dan kemudian pulang lagi lalu mendengar berita malam itu ada peristiwa memilukan. Beliau kembali ke Malang dan melakukan kunjungan investigasi dan mencari tahu sebab penyebabnya. Saya menduga di dalam peristiwa itu ada unsur kesengajaan. Ya kan? Saya menduga sebetulnya ada unsur kesengajaan. Saya coba bacakanlah statement kami, di mana peristiwa Kanjuruhan Malang itu menurut kami negara harus bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab, karena ini bukan peristiwa biasa, ini luar biasa. Dukanya begitu mendalam. Dan ini bukan kerusuhan sebetulnya. Ini adalah satu perbuatan merusuhkan. Karena tidak ada benturan, tidak ada perkelahian, tidak ada bentrokan antar supporter. Ini murni antara penonton dengan aparat yang sebetulnya dalam penanganan tidak perlu berlebihan dengan menggunakan gas air mata sesuai dengan peraturan FIFA bahwasannya tidak boleh menggunakan senjata api ataupun gas air mata di dalam pertandingan sepak bola. Ya. Sejak awal saya mendengar ada upaya rekomendasi agar pertandingan itu tidak dilakukan pada waktu jadwalnya, tapi kemudian dilakukan pada sore hari. Dan itu disampaikan kepada liga, tapi oleh panitia, oleh liga ditolak. Dan kemudian anehnya juga, kenapa Polda Jawa Timur tidak mengantisipasi justru laporan dari pihak intelijennya. Dan yang lebih gila lagi adalah penggunaan gas air mata itu secara masif dan bersamaan ke 14 tribun yang ada di stadion itu. Jelas-jelas kami menduga ada unsur kesengajaan di sana, ada unsur yang menyuruh di sana. Maka oleh sebab itu kami meminta kepada Kapolri, ya kan, dan kami meminta kepada pemerintah khususnya Presiden agar memberikan dan bertanggung jawab atas jumlah korban jiwa baik dari polisi ataupun masyarakat. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, ada kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama dan kedua dan ketiga pasti ada unsur kesengajaan. Terus kemudian ada hasil dari keterangan dokter di sana yang menyatakan jumlah korban, hampir semua korban menderita sesak napas. Berarti itu disebabkan oleh zat kimia
yang dalam bentuk gas air mata. Karena tidak ada benturan tidak ada bentuk kekerasan dan perkelahian di sana kecuali murni karena itu. Dan menurut kami sudah sepantasnya kalau kemudian negara kita dorong untuk membentuk tim investigasi dan melakukan otopsi pada korban agar bisa menimbulkan rasa adil, ya, mengetahui sebab akibat kematian para supporter. Bukan seperti kata Kapolda yang lepas tanggung jawab, seakan-akan menyalahkan penonton. Yang salah penanganannya, Pak. Sekali lagi, penanganannya yang salah. Mohon maaf, penanganannya Anda salah. Penggunaan gas air mata saja itu sudah tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan prosedur. Bayangkan mereka mencari jalan keluar, berdesakan ditimpa lagi dengan gas air mata. Apa nggak panik? Ditambah panitia dengan over capacity-nya berlebihan menampung jumlah penonton. Lagi-lagi unsur kesengajaan terlihat di sini. Dan kami meminta pemerintah, Kapolri membentuk tim investigasi khusus agar kita bisa melihat fakta yang terjadi. Dari semua itu ada unsur pelanggaran HAM yang sebetulnya bisa disangkakan kepada aparat di lapangan. Karena yang meninggal hampir lebih dari ratusan jiwa dan luka-luka. Dan oleh sebab itu kami, Komite Pendukung Prestasi Polri, menyatakan sikap. Pertama, mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi secara tegas atas tragedi yang memakan korban jiwa, baik dari supporter ataupun kepolisian, dan segera mencopot Kapolda, Kapolres. Karena itu bentuk pertanggungjawaban agar masyarakat tidak merasa resah, marah. Kedua, mendesak negara dalam artian pemerintah pusat dan daerah terkait untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik yang luka ataupun yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Yang ketiga, kami mengecam tindakan represif aparat terhadap penanganan supporter dengan tidak mengindahkan berbagai aturan, terkhusus implementasi terhadap HAM Polri, dan mendorong investigasi independen karena adanya unsur kesengajaan dari pelaksana di lapangan dengan menggunakan dan menyemprotkan gas air mata ke 14 tribun secara bersamaan hingga mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Mendesak membentuk tim pengawas khusus atau mengundang Kompolnas dan Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi atas tindakan ketidakprofesionalismenya dan kinerja anggota polisi yang bertugas. Kelima, meminta kepada Propam, Polri, dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran yang terjadi di sana sehingga dapat sesuatu yang menjadi atau siapa yang bertanggung jawab di sana. Keenam, mendesak dan merekomendasikan pemerintah lewat Kemenpora untuk mencopot dan memeriksa Ketua Umum PSSI Iwan Bule agar bertanggung jawab secara hukum. Mendorong tim investigasi independen untuk melakukan otopsi kepada korban atas dasar informasi hampir semua korban yang meninggal karena sesak napas. Dan itu dapat kita jelaskan secara medis jika ada hasil otopsinya. Dan KP3 juga mencoba mendorong Pak Kapolri dan semua instansi yang terkait agar mengevaluasi
perkap-perkap dan aturan yang harus kita kritisi bersama-sama. Seperti misalnya Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, Perkap Polri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara RI, 4. Perkap Polri nomor 8 tahun 2010 tentang cara-cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, Perkap Kapolri nomor 2 tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara. Nah, dari situ kami meminta kepada Bapak Kapolri segera lakukan tindakan cepat, tegas. Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, kami ingin olahraga kami bersih, sehat. Kami ingin situasi tidak barbar dan kerusuhan. Tapi kami ingin lebih agar aparat polisi lebih humanis, seperti janji Kapolri. Dan bila mana pihak-pihak yang terlibat, termasuk Kapoldanya, harus segera ditindak. Pak Kapolri copot Niko Afinta, Pak Presiden copot Iwan Bule. Indonesia punya aturan hukum. Aparat tidak boleh berlebihan. Salam keadilan, salam KP3. KP3 mitra kritis Polri, sahabat rakyat dalam penegakan hukum. Indonesia Jaya. Wassalam.